Pemirsa, untuk mengetahui prospek daya tahan rupiah dengan keputusan The Fed, kami sudah bersama dengan Joshua Pardede, Chief Economist Bank Permata. Ya, Pak Joshua, seperti apa pergerakan rupiah untuk sepekan hingga sore ini dan prospeknya untuk pekan depan? Ya, kalau kita lihat dalam seminggu terakhir ini kecenderungannya rupiah melemah ya terhadap dolar Amerika Serikat. Dan ini juga tren pelemahan rupiah itu kembali berlanjut di hari ini setelah tadi malam ya The Fed mengumumkan bahwa akan mulai melakukan tapering di bulan November ini nanti hingga pertengahan tahun depan. Meskipun memang sudah diantisipasi oleh pasar, tapi kecenderungannya hari ini rupiah masih melemah karena memang ada beberapa data juga yang dirilis tadi malam di mana menunjukkan data yang positif dari tenaga kerja AS yaitu ADP employment, dan juga pasar juga masih menantikan data yang cukup penting akan dirilis besok yaitu non-farm payroll dan juga tingkat pengangguran bulan Oktober yang diperkirakan juga cenderung akan lebih membaik dibandingkan bulan September, sehingga itulah yang kita lihat bahwa rupiah meskipun tone dari The Fed tadi malam Jerome Powell agak sedikit dovish sebenarnya karena beliau tidak mengatakan terkait dengan timing kenaikan suku bunga, berbeda dengan Bank Sentral Kanada dan juga Bank Sentral Inggris yang cukup confirm terhadap kenaikan suku bunganya di tahun depan, tapi The Fed ini cenderung masih melihat kondisi ekonomi tahun depan, sehingga mestinya kalau kita lihat sebagian mata uang Asia hari ini cenderung menguat ya seperti Chinese Yuan dan juga Korean Won, tapi rupiah masih cenderung melemah karena ekspektasi dari data-data ekonomi Amerika di akhir pekan ini yang masih akan cukup positif. Iya, lalu kalau dilihat seperti apa sih sebenarnya selera resiko investor ini, Pak Joshua? Apakah akan terjadi rotasi aset? Lalu bagaimana saran untuk pelaku pasar dan juga regulator saat ini? Ya, memang kalau kita lihat di sisi aset keuangan domestik kita, ya ini investor asing memang masih membukukan ataupun kepemilikan investor asing masih turun ya sepanjang tahun ini di pasar obligasi, turunnya sekitar 1,5 billion US dollar. Sementara itu di sisi lainnya stock market justru membukukan net buy ya sekitar 2,8 billion. Artinya memang kalau kita lihat di dalam kondisi aset kelasnya, investor itu cenderung memang shift ke sementara mungkin ke pasar saham ya. Tapi di sisi lainnya investor domestik justru dalam hal pasar SBN justru ini akhirnya membatasi ya penurunan ataupun koreksi di pasar SBN meskipun investor asing masih membukukan kepemilikannya menurun ya di tahun ini. Tapi kalau kita lihat untuk yang di pasar obligasi sendiri, kita melihat bahwa strateginya masih shortening duration, dalam hal ini mengurangi tenor-tenor yang panjang dan lebih masuk ke tenor-tenor yang pendek, dan juga yang merupakan benchmark series untuk tahun 2022 itu saya pikir menjadi salah satu pilihan untuk pasar SBN. Oke. Seperti apa proyeksi cadangan devisa dan ekonomi Indonesia mungkin di kuartal 4 ini dengan momentum pelonggaran PPKM dan juga ada gejolak komoditas juga ya? Iya, kalau kita lihat di kuartal ketiga yang lalu memang konsumsi dan investasi cenderung lebih rendah dibanding kuartal kedua, tapi kita melihat bahwa kinerja ekspor Indonesia di kuartal ketiga ini sangat positif ya, didukung oleh kenaikan dari harga komoditas global. Sementara itu seperti kita ketahui juga bahwa pemerintah sudah kembali merelaksasi PPKM level ya di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Jakarta sudah masuk ke PPKM level 1. Sehingga mobilitas masyarakat pun juga sudah kembali meningkat ya, dan ini menjadi indikasi awal bahwa konsumsi masyarakat dan juga kita harapkan ini juga akan terefleksi juga pada investasi ini akan tetap meningkat ya, akan lebih tinggi lagi di kuartal keempat, dan juga di sisi ekspor pun juga ini masih akan tetap tinggi meskipun net ekspornya, artinya ekspor kurang impornya mungkin agak sedikit turun ya, karena impornya tadi sejalan dengan konsumsi yang meningkat juga kami perkirakan ini akan juga meningkat ya, sehingga overall untuk kuartal keempat setidaknya bisa tumbuh di kisaran 4,5 hingga 5% dari kuartal ketiga yang kita masih expect di kisaran 3,5%. Sementara itu cadangan devisa pun juga kita melihatnya karena terjadi net
net buy sedikit ya, kecil di pasar portfolionya, sehingga kita juga memperkirakan bahwa CADEV ini mungkin tidak bergerak cukup banyak ya, 146 hingga 148 billion US dollar di bulan Oktober yang lalu. Baik, rekomendasi Anda mengatasi efek domino gangguan rantai pasok ini yang mulai membatasi laju manufaktur seperti apa? Ya, memang kalau kita lihat di sini khususnya di manufaktur global mungkin sudah ada beberapa negara yang terkena dampaknya ya dari global supply chain disruption. Dan sebenarnya kalau kita lihat ini pun juga sebenarnya sudah dirasakan oleh produsen ataupun wholesaler ya. Ini terindikasi dari producer price index yang meningkat dan juga wholesale price index yang juga meningkat. Tapi kalau kita merefleksikan ke consumer price index-nya, IHK-nya ini belum ada peningkatan yang cukup berarti, sehingga artinya kenaikan harga produksi dalam hal produsen ataupun wholesaler ini belum ke pass through ke konsumennya, sehingga makanya karena mengingat bahwa demand konsumsi domestiknya belum begitu kuat, jadi produsen ataupun wholesaler ini belum mempass through kepada konsumen ya, sehingga artinya kita melihat bahwa dampaknya sendiri kepada manufaktur ini masih terbatas, tapi kalau global supply chain disruption ini berlanjut sampai tahun depan, tentunya ini baru akan mulai kerasa ya buat manufaktur domestik, dan ini juga ada potensi bahwa kenaikan biaya produksi dari sisi produsen ini juga akan pass through ke konsumen, sehingga akan kembali mendongkrak inflasi di tahun depan. Ya, hingga akhir November ini apakah rupiah akan berfluktuasi? Menurut Anda mencari level keseimbangan baru misalnya, atau misalnya akan tetap stabil begitu di level ini? Ya, memang kalau kita lihat dari ya tadi ya, karena tone dari Jerome Powell sendiri, pernyataan Jerome Powell dan juga keputusannya sudah well anticipated, artinya dan ditambah lagi juga dengan Bank Sentral Eropa dan juga Bank Sentral Australia ya, yang masih cukup dovish, sehingga memang kami memperkirakan bahwa pergerakan rupiah ini belum akan melemah signifikan ya, artinya masih di rentang 14.200, 14.375 ya, kita lihat itu masih range yang cukup stabil berada di range tersebut, karena di satu sisi juga ya karena tadi masih ada dovish statement dari Bank Sentral Global, dan juga dari sisi dalam negerinya pun juga kita melihat bahwa dampak dari pelonggaran PPKM ini akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat, sehingga makanya dua sentimen itu dari dalam negeri dan juga luar negeri kita perkirakan akan cukup bervariasi, sehingga pergerakan rupiah pun juga saya pikir belum akan masih akan tetap di range tersebut seperti itu. Baik, terima kasih Pak Joshua untuk informasi dan juga analisanya. Pemirsa, Joshua Pardede, Chief Economist Bank Permata.